Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Wahidah, NIM D2019-5025. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi, Observasi dan Wawancara. Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahratul Wahidah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Jember dari program studi Psikologi Islam. Di sini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Iya, saya Khairunisa. Usia saya saat ini masih 19 tahun. Pendidikan terakhir saya di Madrasah Aliyah Mualimat Yogyakarta. Baik Mbak Nisa, dalam kesempatan kali ini saya mohon izin kepada Mbak Nisa untuk mewawancarai Mbak Nisa mengenai tema saya, yaitu tentang bullying. Apakah Mbak Nisa bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sebelumnya saya mau bertanya Mbak ya, apakah Mbak pernah mengetahui tentang bullying? Ya, saya pernah mengetahui tentang bullying. Menurut saya, bullying itu adalah sesuatu tindakan yang saat ini marak terjadi di remaja-remaja sekarang ya. Yang membuat mental anak yang terkena bullying itu down, membuat mentalnya anak yang terkena bullying itu menjadi dia itu tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi tidak menemukan kayak apa-apa salah gitu lah yang dia lakukan. Seperti itu. Apakah menurut Mbak Nisa hanya terjadi pada remaja saja, tidak kepada anak-anak ataupun orang dewasa? Kalau untuk yang sekarang ini terjadi untuk semua kalangan sih. Contohnya saja kalau misalnya SD kan misalnya dikucilin teman-temannya. Kalau misalnya anak-anak remaja sekarang kan dicemooh, diusilin kayak gitu kan. Untuk yang dewasa mungkin di perkantorannya kan adanya persaingan sehingga terjadi bullying seperti itu. Iya, benar sekali. Apakah Mbak Nisa pernah mengalami tindakan bullying? Untuk tindakan bullying sebenarnya saya pernah mengalami waktu saya SMP. Itu saya nggak tahu kapan mulainya, tiba-tiba saya seperti kayak sendirian dikucilkan seperti itu. Tanpa tahu sebabnya gitu ya Mbak ya? Kok sebabnya saya baru tahu akhir-akhir ini sih. Terus bagaimana sikap Mbak saat Mbak tahu adanya tindakan bullying ini? Tindakan yang saya lakuin waktu itu kayak ya udahlah, kayak saya kan orangnya kayak ya cuek gitu kan ya. Jadi ya udahlah, ya kalau mereka mau berteman sama aku ya ayo, kalau enggak ya udah kayak gitu. Dan saya baru tahu penyebabnya akhir-akhir ini tuh karena penyebabnya itu tidak relevan gitu loh. Penyebabnya karena muka. Apakah saya harus operasi plastik terlebih dahulu supaya didekati seperti itu kan? Kayak nggak wajar gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Lalu tindakan bullying seperti apa yang kira-kira pernah Mbak alami? Lebih ke ini sih, kayak dikucilkan kayak lebih kayak awal sendiri, kayak mereka kayak lebih ngomongin saya di belakang kayak gitu loh. Kayak apa ya, kayak nggak mencoba untuk berinteraksi dengan saya, langsung labeling di depan, oh anak ini galak, anak ini kayak gini gitu. Jadi kayak penilaian sepihak sendiri ya sama Mbak. Terus kapankah tindakan bullying itu Mbak alami? Tindakan bullying itu saya alami ketika kelas 1 dan 2 MTS waktu itu. Kan waktu pertama kali baru masuk itu kan wajar ya kalau misalnya kita baru pertama kali kenal, nggak senyum kayak gitu kan. Nah ya waktu itu saya mungkin mukanya jutek atau gimana sehingga mereka memandang saya jelek seperti itu. Kayak dipandang sebelah mata padahal belum kena. Padahal belum kena. Terus kira-kira mengapa sih Mbak mereka ini kok melakukan bullying kepada Mbak Ica ini? Mungkin mereka kayak mungkin anggapannya kayak kok mukanya jutek banget sih gitu loh, kayak mereka takutnya saya malah yang membuli mereka. Padahal niat saya kayak emang kalau mau berteman ya ayo, kalau enggak ya udah kayak gitu loh. Kalau emang mau berteman ya saya ladenin, saya ya udah aku bisa kok jadi teman yang baik kayak gitu. Tapi ya mungkin emang udah dari awal emang udah perspektifnya seperti itu, ya mau gimana gitu. Di mana kira-kira Mbak ini mengalami tindakan bullying ini? Kalau waktu saya mengalami tindakan bullying ini di sekolah. Waktu itu saya di sekolah dan di asrama. Ya mengalami tindakan itu ya awalnya kayak saya pertama kali jauh dari orang tua kan ya. Itu rasanya kayak ya aku nggak ada siapa-siapa gitu kan, kayak
ngenes gitu Mbak. Ya kayak gimana sih baru awalnya Iya. gitu. Lalu pernah nggak sih Mbak itu kayak minta perlindungan mungkin kepada teman yang Mbak kenal atau keluarga atau pengurus pondok gitu? Saya lebih ke teman yang saya kenal pertama, saya mungkin mendekati terlebih dahulu ya temennya itu. Kok aku diginiin ya, aku diginiin. Nah lama-lama banyak yang respect ke saya, banyak yang kayak oh ternyata dia orangnya kayak gini loh gitu. Jadi teman-teman saya juga ikut mengajak temennya buat oh Ica itu anaknya nggak kayak gini loh, Ica tuh anaknya kayak gini gitu. Kayak melakukan perkenalan gitu Iya. ya. Kayak apa yang membuat saya kayak saya harus membuka diri duluan nih kayak gitu. Jadi teman-teman yang ngebully Mbak itu karena Mbaknya mukanya mungkin agak beda, mungkin terlihat lebih coba gitu ya. Nah, waktu Mbak dibully nih, kira-kira siapa dari semua teman-teman ini yang membela Mbak atau tetap berteman baik sama Mbak itu, atau ada atau enggak kira-kira? Ada teman saya itu waktu saya mulai kelas 1 akhir gitulah kan, waktu saya mulai membuka diri itu teman saya ada yang benar-benar ada sama saya, benar-benar kayak ya udah sabar aja, ya udah semangat aja, sabar aja, ntar lama-lama mereka juga tahu kok kalau kamu orangnya nggak kayak gitu. Lebih kayak untuk disuruh sabar dulu gitu ya. Oke, terus bagaimana nih tanggapan orang tua Mbak sendiri tentang bullying yang Mbak dapatkan waktu SMP dulu? Itu orang tua saya tidak mengetahui ya, jadi saya ini kayak tipenya kayak udahlah papa nggak usah cerita ke orang tua, udahlah nggak usah cerita ke orang tua kayak gitu, kayak ini aku yang ngalamin ke orang tua aku yang mikir kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah hadapin sendiri, cari solusinya sendiri, kalau emang bisa ya bagus, kalau enggak ya gimana caranya biar bisa terselesaikan gitu. Nah, kalau dari Mbak, berarti kan intinya ini Mbak Ica ini ya tipe yang nggak mau cerita gitu ya, berusaha untuk menyelesaikannya sendiri gitu. Nah, Mbak Ica ini kan pernah berarti mengalami tindakan bullying. Lalu dampak apa sih yang kira-kira masih Mbak Ica rasakan sampai sekarang ini? Kalau dampak yang masih saya rasakan untuk sekarang ini kayak ketika ada teman saya yang mulai kayak apa ya sifatnya kayak berubah gitu, saya merasakan gitu, saya merasakan terus kayak ini orang kenapa sih gitu kan, ini aku salah apa lagi kayak kembali ke diri sendiri kayak jadi pesimis gitu loh. Jadi kayak pesimis kayak aku ngelakuin kesalahan apa lagi kayak gitu. Jadi kayak mikir takut terulang lagi kayak dulu gitu. Jadi kayak ada rasa trauma sendiri di dalam diri Mbak Ica. Lalu gimana caranya Mbak Ica untuk berusaha nggak ingat-ingat yang dulu gitu? Kalau misalnya berusaha untuk mengingat-ingat yang dulu itu, saya kayak sekarang kayak lebih kayak ya udah yuk teman, kayak lebih apa ya, kan penyebabnya itu karena emang muka gitu kan ya, jadi kayak ya udah yuk senyum kayak ketemu orang lain ya udah ya ayo gitu. Lalu kira-kira nih dari Mbak Ica sendiri mungkin ada masukan atau kesan-pesan kepada teman-teman semua, apalagi remaja nih, untuk tidak mendekati ataupun ya nggak usah adanya bullying gitu? Untuk teman-teman remaja, kalau emang orang itu menurut kalian tidak bagus, tidak benar, dibenerin, diingetin pelan-pelan, bukan malah dibully kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian belum kenal dengan orang itu, jangan menjudge dia sebelum kalian tuh benar-benar mengetahui oh orangnya kayak gini seperti itu. Karena labeling pertama itu penting untuk orang tersebut kayak gitu. Kayak first lookingnya kita ke orang tersebut tuh sangat penting. Jadi kalau misalnya kita first looking yang pertama, oh kok orangnya kayak gini ya, kayak gini, itu bahkan kepikiran ke orangnya, bahkan bisa berpengaruh buruk. Bahkan orangnya bilang, aku udah dicap kayak gini ya, aku kayak gini aja sekalian kayak gitu. Jadi mendingan kalian kayak kenal dulu perlahan, oh orangnya kayak gini, oh ya udah ini berpengaruh buruk ke aku, perlahan aku jauhin, tapi kalau misalnya dia butuh bantuan ya aku bantu kayak gitu. Jangan semerta-merta kayak ih orangnya kayak gini sih, gini kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah mengecas orang dari awal pertama kali ketemu, coba untuk mengenalinya. Dan kalau bisa dikasih tahu kalau salah, nggak hanya didiemin apalagi dibully. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan ya Mbak Ica. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali
telah membantu saya. Cukup Iya, sekian nggak dari apa. saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.